Saya baru saja melewati tol apa tadi? Serpong. Bayar berapa? 22.000. 2 kali. Sebelumnya tol dan masuk dari mana kita? Dari Kunciran. Kunciran, bayarnya 23.000. Ya. Cuma sekedar begitu doang. Udah bayar, gua mau pulang ke rumah gua doang. Mesti bayar 23 tambah 22 45. Suwe emang lo pada. Suwe banget bener. Najis dah gua lo. Najis bener-bener dah gua. Besar kemungkinan juga Cendana tidak lagi membiayai aksi-aksi demo. Makanya nasi bungkus dan cuan yang merupakan sumber pendapatannya Haikal Hasan pun hilang. Maka dari itulah, dia pun ngamuk-ngamuk tidak jelas. Hal semacam itu memang sering terjadi pada siapapun. Kadang ada orang yang ngamuk-ngamuk tidak jelas kalau dalam situasi sedang tidak punya apa-apa, atau ketika sedang dalam keadaan bermasalah, termasuk dalam masalah keuangan. Kita sebagai warga asli Indonesia sudah saatnya untuk kompak dan saling bekerja sama mengusir oknum warga keturunan seperti Haikal Hasan dan sejenisnya. Jangan kita biarkan mereka hidup di Indonesia tapi kerjanya malah merusak negara kita. Lalu bagaimanakah caranya kita mengusir mereka? Halo pemirsa, di kesempatan kali ini saya melanjutkan kembali pembahasan saya yang kemarin terkait dengan Haikal Hasan yang ngamuk-ngamuk tidak jelas karena biaya keluar masuk tol yang kata dia sangat mahal. Silakan bagi yang belum menonton video yang kemarin untuk menontonnya. Jadi begini, tidak semua imigran dari Arab atau pendatang dari Arab itu jahat dan ingin menghancurkan Indonesia. Karena masih banyak juga pendatang dari Arab atau imigran dari Arab itu ada yang sangat baik, sangat-sangat nasionalis, sangat mencintai Indonesia ini. Bahkan bersama kita warga pribumi ini, mereka turut membangun Indonesia. Jadi tidak semua pendatang dari Arab itu kita pukul rata semua mereka itu jahat. Karena yang jahat itu hanyalah oknum. Nah, terkait dengan Haikal Hasan yang ngamuk-ngamuk tidak jelas seperti orang gila itu, yang katanya tidak terima dengan biaya tol yang katanya mahal itu, saya menduga itu orang lagi stres. Stres karena Haikal Hasan lagi sepi orderan. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah tidak dapat bayaran lagi. Sumber-sumber penghasilan dia sudah mulai menurun, bahkan nyaris hilang. Ceramah dia juga tidak laku lagi. Berbagai daerah menolak dia untuk berceramah. Sehingga dengan demikian, dia tidak mendapat bayaran lagi. Selain itu, Haikal Hasan ini kan orang dekatnya Cendana. Salah satu bohirnya Haikal Hasan itu kan Cendana. Bisa dikatakan kalau Haikal Hasan itu penjilat Cendana. Besar kemungkinan juga Cendana tidak lagi membiayai aksi-aksi demo. Makanya nasi bungkus dan cuan yang merupakan sumber pendapatannya Haikal Hasan pun hilang. Maka dari itulah, dia pun ngamuk-ngamuk tidak jelas. Hal semacam itu memang sering terjadi pada siapapun. Kadang ada orang yang ngamuk-ngamuk tidak jelas kalau dalam situasi sedang tidak punya apa-apa, atau ketika sedang dalam keadaan bermasalah, termasuk dalam masalah keuangan. Memang benar, kalau akhir-akhir ini banyak oknum-oknum pendatang dari Arab yang selalu berujar dengan narasi-narasi provokasi. Mereka sengaja membangun narasi-narasi yang kemudian membenturkan pemerintah kita dengan rakyat. Mereka juga suka sekali mengaburkan atau membengkokkan fakta sejarah. Jadi fakta menunjukkan kalau oknum-oknum imigran dari Arab itu memang sengaja ingin mengoyak tenun kebangsaan kita. Sengaja ingin mengadu domba antara sesama anak bangsa. Salah satunya yang paling terkenal, yang paling banyak kita ketahui, yakni dengan melalui ajaran-ajaran Salafi Wahabinya mereka. Karena dari situlah banyak umat Islam Indonesia mulai saling curiga, terkotak-kotak, saling mengkafir-kafirkan yang berbeda agama maupun yang seagama dengannya. Bahkan ada yang karena terpengaruh dari ajaran Salafi Wahabi itulah, mereka kemudian berteriak ingin menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah yang menurut mereka khilafah merupakan solusi yang bisa mengatasi semua masalah.
Dan hal itulah yang lagi dan sedang terjadi di Indonesia ini. Umat Islam akhirnya dibodohi oleh orang-orang semacam Haikal Hasan. Sesungguhnya kehadiran Haikal Hasan di Indonesia ini sama sekali tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak ada keuntungannya bagi negara ini. Malah justru kehadiran Haikal di Indonesia ini justru mengoyak-ngoyak dan merusak tenun kebangsaan. Kalau memang kamu Haikal tidak mampu bayar biaya tol, ya tidak usah lewat jalan tol saja, pakai terbang saja seperti Aladin. Karena pemerintah kami bangun infrastruktur itu untuk kami rakyat Indonesia, bukan untuk warga keturunan seperti kamu. Kalau merasa kamu tidak sanggup hidup di Indonesia karena kamu merasa di sini biaya hidup mahal, lebih baik kamu pulang saja ke tanah leluhurmu saja. Di sana kan semua serba gratis, biaya tol di Arab sana gratis, karena padang gurun di sana bebas untuk siapa saja yang melewatinya. Lagian saya kira kalau Haikal Hasan pulang ke Yaman sana, bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat di sana. Salah satunya bisa menyelesaikan konflik atau perang di sana. Siapa tahu setelah itu Haikal Hasan bisa diangkat jadi presiden di Yaman sana atau di Afghanistan sana. Kita sebagai warga asli Indonesia sudah saatnya untuk kompak dan saling bekerja sama mengusir oknum warga keturunan seperti Haikal Hasan dan sejenisnya. Jangan kita biarkan mereka hidup di Indonesia tapi kerjanya malah merusak negara kita. Lalu bagaimanakah caranya kita mengusir mereka? Yakni dengan cara kita terus bersuara lantang lewat media sosial kita masing-masing. Kalau selama ini kan kelompok mereka itu kan menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham Salafi Wahabi dan paham-paham yang merusak tenun kebangsaan kita. Maka kita juga harus menggunakan media sosial untuk mengkanter narasi-narasi mereka dan hoaks-hoaks yang mereka sebarkan. Demikian pemirsa video lanjutan saya terkait Haikal Hasan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya baru saja melewati tol apa tadi? Serpong. Bayar berapa? 22.000. 2 kali. Sebelumnya tol dan masuk ke mana kita? Dari Kunciran. Bayarnya 23.000. Ya. Cuma sekedar begitu doang. Udah bayar. Gue mau pulang ke rumah gue doang. Mesti bayar 23 tambah 22 45. Suwe emang lo pada. Suwe banget beneran. Najis dah gua lo. Najis bener-bener dah gua dah. Gua mau pulang ke rumah gua. Orang bilang jangan lewat tol, jangan lewat tol. Bapakmu yang lo yang ngajarin jangan lewat tol. Nah kan sono kan semua pada lewat sono semua. Gua mau jalan pulang ke rumah gua. Bisa lewat sini. Lewat sono muter-muter. Lo yang bikin, lo yang apa disuruh paksa. Apaan sih di negeri ini? Kayak budak gua nyari duit buat lo pada semua.